Itu. Baik, Ya mungkin makasih. ini yang kedepannya mau menikah dengan anak saya itu bulan depan, Hmm. bulan Agustus itu. Mudah-mudahan mohon doa Anak restunya berapa, Bu? lancar ya. Anak keberapa? 3 laki-laki semua, Kak. Oh Ini ya, yang pertama ya, yang sudah pertama. menikah, tinggal syukurannya nanti bulan depan. Ya, baik. Ya, kemudian ini peraih mobil Ayla. Insya Allah, Pak. Baik, Bu Pengennya Karyanti. Oke, makasih Bu Anifatun. Oke. Saya pindah sama. ke Bu Karyanti Sragen. Ini saya tertarik dengan Asmaul Waalaikumsalam. Husnanya ini. Iya. Apa kabar Sragen, Bu? Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. niru di rumah Ustadz. Ustadz Dedi. Iya kan saya Iya, pernah ke rumah. iya, Kalau iya, kalau seperti punyanya Ustadz kan paling mahal kan. Ini cuma MMT gitu. enggak, saya nggak mahal, orang dikasih orang. Eh, Tulisannya segini ya, yang penting bacaannya jelas gitu. Ya. Apa Bu punya hajat apa yang bisa di-share kepada Prof, kita? kalau kalau saya inginnya sih sebenarnya umroh bersama keluarga di tahun ini. Kemarin kan, iya, kemarin kan sebenarnya sudah daftar berangkat bulan Maret, tetapi karena ada itu corona akhirnya, tapi cuma berdua. Mungkin Allah berkehendak lain, semoga sama anak saya bisa malah di tahun ini, gitu. Ini niatnya, kepinginnya hajatnya gitu, Ustaz. Terus Ya. sama punya toko sendiri. Saya punya usaha tetapi masih ngontrak semuanya. Ya pengennya juga bisa punya ruko sendiri. Punya ruko Mohon doanya. sendiri. Iya. Ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Pak Muhaimin. Pak Muhaimin dari mana, Ya. Pak? Assalamualaikum, dari Karawang. Dari Karawang. Sedang di masjid, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Saya pikir tadi rumahnya mirip masjid ya. Ternyata sedang masjid. Alhamdulillah ini itikaf yang bagus ini jam segini sampai syuruk nanti. Iya, nunggu Insyaallah. waktu dulu ya. Ya. Nah, jadi itikaf boleh nggak main handphone? Boleh, asal untuk thalabul ilmi. Tapi kalau main handphonenya untuk WhatsApp macam-macam, main game ya nggak boleh gitu ya. Iya. Insya Allah ini adalah majelis zikir kita. Kemudian ada siapa lagi nih? Ya, satu lagi mungkin. Siapa yang mau bicara? Mau menyampaikan. Pak Muhaimin sambil nunggu satu lagi. Pak Muhaimin ada hajat apa nih yang ingin dibagikan kepada kita? Oh, ini kebetulan saya itu ini memasuki waktu usia pensiun. Ini ingin dapat dapat usaha yang kira-kira bisa peluang untuk income. Ya, ya, baik, baik. Ya. Baik, Pak Muhaimin. Terima kasih dari Karawang. Kemudian siapa lagi? Ini Bu Suratmi. Suratmi di mana, Bu? Di Serpong, Pak. Di mana? Di Serpong. Serpong, di Serpong. Baik. Bu Suratmi, apa Bu? Ada hajat apa, Bu? Ada umroh. Pengen ini sih, umroh mah. Amin. Ya. Anak udah dapat. Punya. Ganteng koi. Apa Bu? Ada hajat apa yang bisa kita doakan bareng-bareng nih? Ini kalian pengen punya toko sendiri. Tanya. Punya toko sendiri. Oke. Inilah di Paitren, akademinya lancar gitu. Di Baik. Kasih. Oke. Ya.
Oke, baik. Makasih Bu Suratmi dari Serpong. Nah, satu lagi deh nih Bu Erna nih. Ini Bu Erna. Bu Erna nih sama putra-putranya nih. Mana Bu Erna? Oke. Ya, Assalamualaikum Bu. Suaranya dibuka dulu Bu. Mic-nya dipencet dulu Bu. Ampun, sudah Nah, sudah. Ibu Bu Erna di mana Bu? di Seragen. Sragen. Ye, monggo. Wonten hajat menapa? Pengen umroh satu keluarga sama ibu, sama suami, anak-anak itu. Iya, baik. Ya, ya baik. Nanti yang lain bisa ya, giliran berikutnya ya. Jadi, kenapa saya nanya hajat? Karena kalau kita punya keinginan, kita punya hajat, punya sesuatu yang ingin terwujud, itu biasanya yang ada adalah kegelisahan. Ya. Karena mungkin sifat manusia kita ingin buru-buru, sifat manusia kita terhijab nih, nggak tahu mana yang lebih baik untuk kita. Ya. Misalnya kita berangkat umroh, maunya Maret, tapi Allah bilang bagusnya kamu nih Desember. Gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu. Allah yang maha tahu, sedangkan kita tidak tahu. Nah, apa yang kemudian menggelisahkan itu? Jadi tenang kalau kita kenal dengan Al-Malik. Ya, kenal dengan yang memiliki kerajaan. Kerajaan dunia, kerajaan akhirat. Ya, dia yang raja di raja, yang maharaja. Kalau rajanya manusia itu, dia bisa kita lawan. Tapi kalau raja di raja ini, dia tidak bisa kita lawan. Nah, apa yang menjadi kehendaknya, menjadi takdir. Ya. Kita gelisah, kita sedih itu kan karena apa yang menjadi kehendak kita tidak menjadi takdir. Ya, ini catatan pertama. Catatan pertama di dalam dapur surat Al-Mulk. Bagaimana kita itu gelisah karena apa yang menjadi keinginan kita tidak beriring dengan kehendak Allah. Apa yang menjadi hajat kita tidak menjadi takdir. Nah, itulah ayat pertama surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, satu penegasan, dialah yang di tangannya ada kekuasaan. Bukan kita kekuasaan itu. Kekuasaan itu bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan anak kita, bukan suami kita, bukan istri, bukan perusahaan tempat kita bekerja, bukan guru kita, tetapi tabarakalladzi biyadihil mulku. Tapi dia Allah yang di tangannya ada kekuasaan, mulku. Biyadihil mulku. Di tangannya, biyadihi itu di tangannya ada kekuasaan. Nah, kekuasaannya ini seperti apa? Ya, oke. Kalau kita lihat kan petinju, berarti kekuasaannya atau kekuatannya di pukulan, ya kan? Atau di analis, berarti kekuasaannya dia di pikiran. Ya. Mungkin seorang guru kepada muridnya dianggap punya kekuasaan karena kalimatnya diikuti oleh murid. Ya. Atau seorang komandan kepada anak buahnya, perintahnya diikuti. Jadi dia seakan-akan memiliki kekuasaan. Nah, tetapi ayat 1 ini baca baik-baik. Ayat 1 surat Al-Mulk. Dia dihil mulku, dia Allah di tangannya ada kekuasaan. Kekuasaannya apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini. Ala kulli syai'in. Atas segala sesuatu. Kulli syai'. Kulli itu semua saja.
Ya. Ya. Kulluh, semua. Ya. Syai itu segala sesuatu. Mulai yang gede terlihat sampai yang kecil tidak terlihat. Itu syai. Qadir. Qadir itu adalah ukuran yang ditetapkan. Nah, dia memiliki kekuasaan itu. Kekuasaan ini adalah satu jenis kekuasaan yang dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Kenapa? Bayangkan dia yang menentukan kadar kekuatannya si petinju tadi. Dia yang menentukan kadar kekuasaannya sang raja, raja dunia, raja manusia. Dia juga yang menentukan, kalau kita bilang tsunami, wow, besar. Lah, itu yang menentukan dia. Yang wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ukurannya dia menentukan. Coba, kekuatan macam apa lagi yang bisa mengalahkan sang pemilik takdir? Ya kan? Kekuatan mana lagi yang bisa mengalahkan sang pemilik takdir? Takdirnya atas segala sesuatu. Jadi kalau kita nih misalnya ya, suruh pilih, mau punyai kekuatan apa? Kekuatan air atau kekuatan angin? Nah, atau kekuatan api? Kan ada tuh film namanya Avatar ya. Ada kekuatan api, kekuatan angin, kekuatan air, satu lagi kekuatan apa ya? Kekuatan bumi, kekuatan tanah. Ayo pilih mana? Mana yang paling kuat? Ya, Pak Sani apal tuh? Avatar. Pak Dadan itu mainannya dari kecil. Mainannya Avatar. Ya. Ada kan kekuatan api. Mau pilih mana yang paling kuat? Ya. Ternyata di film Avatar itu yang paling kuat itu yang mengendalikan semua kekuatan itu. Ya, yang menentukan kamu punya kekuatan apa? Kamu punya kekuatan apa? Kamu punya kekuatan apa? Itu dia lebih kuat meskipun dia tidak punya kekuatan itu semua. Jadi namanya kekuatan penentu yang menentukan. Jadi misalnya saya lemah, saya tidak punya kekuatan api, tidak punya kekuatan air, tidak punya kekuatan apapun. Berhadapan dengan Pak Sani yang punya kekuatan api. Kira-kira menang siapa? Menang Pak Sani dong. Tapi ternyata saya punya kekuatan lain. Kekuatan apa? Kekuatan penentu apakah Pak Sani berhak memiliki kekuatan api atau enggak. Oh, ya pasti menang saya. Gitu. Kayak main catur, ya begitu berhadapan sama ster, kalah semua. Ya. Oke, baik. Nah, inilah Allah yang kemudian kita kenal, dia menentukan jalan kehidupan kita. Menentukan jalan kehidupan kita. Kenapa? Karena dia wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah nih ayat pertama aja udah selesai. Al-Muqini, ayat pertama untuk direnungkan. Jadi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya sering nih Bapak Ibu sekalian ini sharing aja ya, sharing aja. Saya sering tahajud itu mengulang-ulang ayat 1 aja. Mengulang-ulang ayat 1 aja sampai belasan kali nggak kehitung tuh. Saking dalamnya makna ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berasa banget lemahnya kita. Kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lah, dia penentunya kok. Allah ala kulli syai'in qadir.
Dia penentunya. Dan ketika dia menentukan, kita balik lagi ke kata pertama, tabarok. Tabarok itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Maha Suci. Betul ya? Diterjemahan Maha Suci. Makanya kalimatnya Maha Suci, dia yang di tangannya terdapat kekuasaan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Itu terjemahannya Departemen Agama kayak gitu. Ya. Ketika dia Maha Suci, tabarok, nah ini yang bikin kita tenang. Kita nggak gelisah lagi. Kenapa? Tabarok Maha Suci itu bukan berarti kalau kita punya kain, dicuci bersih, jadi suci. Enggak, Maha Sucinya ini tuh, ketika kita bicara Allah Maha Suci, itu kita bicara Allah terbebas dari kesalahan. Ketika memutuskan sesuatu, ketika mentakdirkan sesuatu, ketika mengarahkan sesuatu, ketika memberikan petunjuknya, ketika membuat kita lahir, membuat manusia mati, membuat tumbuhan ada di belakang saya, itu tabarok, Maha Suci, nggak pernah salah. Kenapa hari ini saya bertemu dengan Pak Gunawan, Pak Arya, ya? Kenapa Pak Dadan Hamdani masuknya jam 5:36? Kenapa? Enggak, itu ketentuan Allah tidak akan pernah salah. Enggak akan salah. Kenapa Pak Sani tadi ngaji Al-Mulk? Padahal tadi pengennya saya yang ngaji. Enggak ada kesalahan, itu enggak ada kesalahan. Itu Allah tuh Maha Suci, menskenariokan itu. Kenapa tadi yang saya sapa pertama Sulawesi? Allah yang Maha tahu dan Allah Maha benar, gitu. Nah, ini basic sekali untuk membuat kita tetap waras dalam hidup ini, ya. Baca berita stres, dengar curhat tetangga makin stres, ya. Keluar prospek ditolak, presentasi takut, mau keluar pakai masker, copot masker takut, dan sebagainya. Kita nggak tenang. Nah, salah satunya nggak tenang karena kita belum sepenuhnya memahami tabarok. Tabarok, kesucian Allah. Bahwa Allah itu maha menguasai takdir segala sesuatu dan dia tidak pernah salah. Saya udah berusaha, Pak. Ini udah lamaran kelima ini. Loh, yang keempatnya kenapa? Nggak tahu, selalu gagal. Apakah itu kebaikan? Pasti kebaikan. Tapi ini mungkin azab. Kalau kita dari sudut pandang ini, azab pun sebagai suatu kebaikan. Kok bisa? Jadi menghapus dosa. Kalau kita dihukum Allah nih, jadi nggak enak nih hidup ini. Happy harusnya. Daripada dihukumnya di neraka, kuat nggak nyelupin jari ke api neraka? Gitu. Jadi ketika dihukumnya kemudian omset turun, siap. Ridho saya ya Allah. Nah, nanti pelajaran ridho siang ya. Pelajaran ridho. Nah, tapi ini basicnya. Kita nggak akan bisa belajar ridho kalau ayat pertama surat Al-Mulk ini kita nggak paham. Oke. Tapi saya nggak mau berhenti di ayat pertama, karena ini bisa menyesatkan banyak orang. Minimal pagi ini saya lanjutkan ke ayat kedua. Ya. Karena kemudian sebagian orang memahami penjelasan ini, dia nggak mau usaha.
dia berhenti ikhtiarnya. Ya. Kan Allah menetapkan segala sesuatu. Dan yang ditetapkan itu pasti baik. Ya. Perusahaan rugi, ini pasti kebaikan, ya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah rugi, ini kebaikan pasti. Nah, ini ilmunya benar, tapi sikapnya salah. Nah, ini catat. Catat baik-baik. Kita sering ilmu benar, sikap salah. Kenapa? Karena ilmunya parsial, nggak menyeluruh. Makanya disebut, kita disuruh memeluk agama Islam dengan kafah, dengan menyeluruh. Nggak boleh pengajian dikit. Nah, kayak gini nih, harus ikut seluruhnya sama saya nih. Ya, sama saya. Mungkin kalau nggak nyampe nanti malam, sampai besok pagi nih Pak Sani, Pak Dadan ya. Saya lihat agak berat-berat nih materinya ya. Kelas tinggi semua. Nah, jadi saya akan lihat nih, kalau Bu Karyati udah agak ngebul kepalanya, ya saya berhenti. Ya. Karena ini kalau nggak selesai nanti malam, mungkin sampai besok pagi. Pokoknya enjoy aja ya. Jadi kita baca ayat kedua. Alladzi, gimana? Coba siapa yang bisa nerusin? Dari Gerobokan mungkin, Ibu Sunarti. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu Sunarti dibuka dulu mic-nya. Ibu, mic-nya di-unmute dulu. Iya. Ya, mic-nya dipencet dulu. Di-unmute. Alladzi, ya. Ya, sudah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aliyyul. Oh, iya. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sampai amal aja memang yang saya butuhkan. Tuh kan Allah tuh tahu banget ya. Tahu banget. Saya itu lagi butuh kalimat sampai ahsanu amala. Memang. Jadi, terus melanjutkan keterangan saya tadi, terus gimana? Ya. Nggak apa-apa Ibu Sunarti di-mute lagi ya. Jadi apa yang terjadi ketika kita itu, ya sudahlah, kan Allah nanti akan menetapkan, terus kita ngapa-ngapain? Salah, karena di ayat kedua, kita disuruh ahsanu amala, mengumpulkan kebaikan-kebaikan melalui amal-amal kita. Jadi ketika bisnis kita lagi rugi, kita rapat, kita meeting, kita kerahkan otak kita kerahkan pengetahuan kita, network kita, gimana caranya untuk bangkit dan profit lagi. Wah, Pak, percuma Pak kalau Allah nanti menentukan rugi lagi gimana? Itu urusan Allah. Urusan kita itu mengumpulkan amal soleh. Makanya ketika kita bekerja, Bapak Ibu presentasi bisnis, menawarkan barang, menawarkan produk-produk sakti, jadi reseller, pikirannya apa? Bermanfaat, amal soleh, membantu orang. Berjualan itu bermuamalah, itu perintah. Mas Hani bikin program, tidak menghitung profit, tapi gimana ini membantu teman-teman di Veteran Academy untuk jadi bagus tauhidnya. Ketika beneran bagus tauhidnya, wow, dahsyat itu. Mengalirnya kepada sang pembuat materi sampai ke anak keturunannya. Tapi apakah kemudian perusahaannya rugi, untung, presentasi kita berhasil, tidak berhasil? Nah, itu nomor 2. Kita kembalikan kepada dia yang biyadihil mulku, kepada dia yang wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Jadi kita bersikap profesional, bekerja keras, banting tulang,
tapi hati kita selalu tenang. Karena kita yakin apa yang kita makan dan sebagainya dan seterusnya, apa yang kita pakai, apa yang kita tinggali, apa yang kita nikmati, baik fisik maupun non fisik, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditentukan oleh dia yang biyadihi, di tangannya ada mulku, kekuasaan. Baik, inilah renungan pagi ini ya. Nah, di Sragen ini sudah syuruk ini. Ya, di Jakarta masih belum, dikit lagi. Di Karawang belum. Ya, di Sulawesi udah dari tadi syuruknya ya. Nah, inilah kekayaan Indonesia ya. Kalau di Aceh masih lama. Oke. Ya, saya sedang di Lamongan ini. Jadi sudah syuruk. Saya lebih duluan dari Sragen. Dari Grobogan. Jadi siapa lagi nih? Mana lagi nih? Ya, ini senang saya kalau kumpul gini dari seluruh Indonesia. Ya, ada yang dari luar negeri ini, Pak Sani? Pak Dadan? Ada siapa yang di luar negeri? Nggak ada, dalam negeri semua. Luar negeri, ya dalam negeri semua. Yang luar negeri berhalangan karena bertepatan waktu kerjanya. Oh, itu Tati Puspita dari mana? Dari mana, Bu? Bu Tati? Dibuka mic-nya, Bu. Mic-nya dipencet dulu. Unmute. Ya, dari Singapura, Pak. Oh, dari Singapura. Iya, iya. Iya. Singapura itu udah jam 7. Tapi masih lebih gelap dari saya. Sudah terang. Ya. Di Singapura udah jam 7, tapi masih lebih gelap ya. Masih terang, sudah terang, Pak. Sudah terang. Terang ya, sudah terang. Oke. Sudah terang. Di Singapurnya di daerah mana, Bu? Saya di Bedok, dekat Changi. Iya. Anak saya di Tampines. Tampines, ya, daerah Ya. apa itu timur sama juga, Pak. Ya, dekat dari tempat Tati berarti. Iya. Oke. Baik, sementara sini ya. Nanti kita jam berapa lagi Pak Dadan, Mas Ani? Ketemu lagi. Saya ada tugas nih. Sampai kita ketemu lagi. Siap, kita Ya. insya Allah Jadi pelajaran ya di siang hari mungkin Ya. baiknya jam 1 ya. jam 11 saja ya. Jam 11 saja, baik. Nah, sebelum zuhur, jadi kita sampai menjelang zuhur. Jadi sekarang Bapak Ibu kembali renungkan apa yang saya sampaikan kali ini. Ya, nanti menuju ke zuhur itu nanti saya akan bagikan satu audio ya, tentang ya nanti dengerin sendiri ya. Tentang apa dengerin sendiri, nanti dibagikan di grup oleh Pak Dadan atau Pak Sani. Kita akan bahas ketika kita ketemu lagi jam 11 ya. Mudah-mudahan pada bisa, tapi kalau misalnya kerja atau apa berhalangan, nanti bisa dengar rekamannya. Baik, kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ya Allah ya Karim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika. Bagi kami lemah ya Allah, Engkau saksikan kami bodoh, Engkau saksikan kami fakir, Engkau saksikan ya Allah di tengah kelemahan kami justru sombong. Di tengah kelemahan kami justru mengumpulkan dosa. Ya Rabbana, Anta Maulana, ampuni kami, maafkan kami ya Allah. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Muhawwil al-ahwal, hawil ahwalana ila ahsan.
ahsanil hal. Wahai Engkau yang maha membimbing, bimbing kami lebih baik hari demi hari, minggu demi minggu, semakin mengenalmu, sehingga kami dapat berkata lebih baik, bertindak lebih baik, berpikir lebih baik dalam keridhaan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah lana min amrina rasyada. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi sam'ina wa afina fi absarina. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi sam'ina wa afina fi absarina. La ilaha illa anta. Wassalamu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Lanjutkan dengan zikir pagi ya. Surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi diulang-ulang 3 kali minimal. Baik, ketemu lagi siang. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dedi atas pembelajaran di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita alhamdulillah tepat jam 6 pagi hari ini di waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kita ketemu lagi nanti jam 11 ya, jam 11 menjelang zuhur. Nanti dipersiapkan waktunya. Bagi yang berhalangan tidak masalah, nanti akan dikirimkan recording dari pertemuannya termasuk yang pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya juga pamit, kita akhiri untuk kelasnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan keberkahan buat kita semua. Selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.